jadi orang yang betul-betul kita senantiasa apa yang harus kita lakukan, saudaraku yang kasih, ketika sedang menghadapi krisis demi krisis yang terjadi pada saat ini adalah yang pertama, saudaraku yang kasih, kita harus menyembah Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi, lebih giat lagi dari sebelumnya, saudaraku yang kasih, lebih banyak lagi dari sebelumnya. Kenapa? Karena kita tahu hanya Tuhanlah yang menolong hidup kita. Hanya Dialah yang menjadi perisai dan pagar tembok bagi kita, sehingga kita aman. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa menolong, karena tidak ada yang bisa melepaskan kita dari segala masalah saat ini kalau bukan Tuhan. Tidak ada skill yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Tidak ada pengalaman manusia yang bisa menolong dia untuk terbebas dari masalah ini. Tidak ada uang, materi, apapun yang bisa menyelamatkan kita dari situasi saat ini kalau bukan Tuhan, saudara. Oleh sebab itu mari kita dekatkan diri kita kepada Tuhan. Bagaimana caranya kita mendekatkan diri kepada Tuhan, saudara yang kasih? Dengan datang memuji dan menyembah Tuhan, menyembah Tuhan. Dalam Yohanes pasal 4 ayat 23 berkata, saudara yang kasih, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa mencari penyembah-penyembah demikian. Firman Tuhan berbicara tentang penyembah-penyembah, ya, penyembah-penyembah, saudara yang kasih. Artinya ini adalah corporate worship, ya, di mana kita menyembah, saudara yang kasih, bukan hanya kita sendiri yang menyembah, tapi kita menyembah bersama dengan orang-orang percaya yang lain. Menyembah, saudara yang kasih, dalam persekutuan. Menyembah, saudara yang kasih, dalam satu kumpulan orang-orang percaya. Kenapa, saudara? Karena Tuhan mau kita bersekutu dengan orang-orang percaya yang lain ketika kita beribadah, ketika kita menyembah. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan, janganlah engkau meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadahmu. Tetapi saudara yang kasih, apa yang terjadi saat ini adalah alasan klasik, saudara yang kasih, ya, yang terjadi di tengah-tengah kita adalah karena pandemi, karena corona, ya. Saya ibadah online, saya nggak bisa datang ke gereja, ya. Tetapi pada hari ini saya mau sampaikan kepada kita bahwasanya ketika krisis terjadi, saudara yang kasih, kita perlu datang, kita perlu bersekutu dengan orang Kristen yang lain supaya kita menemukan pertolongan yang datang dari Tuhan. Ada 3 hal, saudara yang kasih, yang saya sebut dengan power of corporate worship. Kekuatan penyembahan dalam persekutuan, saudara yang kasih. Kuasa penyembahan dalam persekutuan. Yang pertama, saudara yang kasih, dalam corporate worship ada jalan keluar untuk semua masalah kita. Matius pasal 11 ayat 28 berkata, Matius pasal 11 ayat 28 berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Firman Tuhan katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Semua, saudara yang kasih. Kata semua, saudara yang kasih, ini sama dengan kata penyembah-penyembah yang disebutkan dalam Yohanes pasal 4 ayat 23 tadi. Artinya, saudara yang kasih, Tuhan mau kita berkumpul, bersekutu, saudara yang kasih, menyembah Dia. Kenapa, saudara yang kasih? Karena firman Tuhan mengatakan kalau kita datang semua kepada Tuhan, satu keluarga kita datang kepada Tuhan, berkumpul, saudara yang kasih, dengan orang-orang percaya yang lain, sehati, saudara yang kasih, berdoa, maka firman Tuhan mengatakan Dia akan ada di tengah-tengah kita. Dia akan menjawab doa kita. Dia akan memberikan kelegaan. Dia akan memberikan kelepasan. Dia akan memberikan kesembuhan, saudara yang kasih. Firman Tuhan berkata dalam Matius pasal 18 ayat 20, berkata, jika 2 atau 3 orang diantaramu berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Dan dalam ayat 19 berkata, saudara pengasih, juga jika 2 diantaramu sepakat sehati meminta, apa saja akan kuberikan.
Artinya saudara yang dalam sebuah persekutuan, dalam sebuah penyembahan yang unity, yang sehati, saudara yang kasih, ada kuasa yang besar yang Tuhan mau berikan bagi kita. Ada kekuatan, ada power, saudara yang kasih, yang akan menolong hidup kita, memberikan jalan keluar dalam setiap permasalahan kita. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Apapun yang kau alami hari ini, jangan masalah membuat kau jauh dari Tuhan, tetapi semakin engkau dekat dengan Tuhan dan bersekutu dengan orang Kristen yang lain, maka Tuhan akan menolong, Tuhan akan menjawab doa. Dan yang kedua, saudara yang kasih, the power of corporate worship, atau kekuatan penyembahan dalam persekutuan, saudara yang kasih. Dalam corporate worship, jiwa yang lemah akan dikuatkan. Setiap orang, saudara yang kasih, pasti mengalami satu situasi yang disebut dengan titik jenuh, ya. Karena banyak masalah yang terjadi, akhirnya kita merasakan kejenuhan, ya. Atau kadang-kadang ketika kita terlalu banyak bekerja, terlalu banyak berpikir, akhirnya ada satu titik jenuh yang membuat kita merasa seperti yang Daud katakan, gundah gulana. Dalam Mazmur pasal 42 sampai 43, Daud, saudara pengasih, 3 kali berkata, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku. 1 kali Daud berkata, saudara pengasih, ketika jiwaku gundah gulana. Dan 1 kali juga Daud berkata, jiwaku tertekan dalam diriku. Apa sebenarnya yang terjadi dengan kehidupan Daud, saudara pengasih? Secara fisik, saudara pengasih, Daud mengatakan ada masalah yang tidak disebutkan di sini. Ada tekanan, ada problem yang sedang dihadapi, sehingga dia berkata, air mataku menjadi makananku. Kenapa? Karena ada masalah. Dia juga berkata, saudara pengasih, sepanjang hari orang-orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Ya, artinya saudara pengasih, orang-orang berkata, oh, percuma engkau beribadah, percuma engkau ke gereja, Tuhan tidak menolong engkau. Di mana Tuhanmu? Untuk apa kau beribadah? Untuk apa kau berdoa? Kalau masalahmu nggak selesai-selesai juga. Saudara pengasih, secara jiwa dia tertekan, sehingga dikatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku. Masalah yang besar membuat Daud merasa tertekan. Dan saudara yang kasih, ini membawa kejenuhan, satu titik jenuh dalam hidupnya. Sama seperti Elia, pernah mengalami satu titik jenuh, titik ketika dia lelah, saudara yang kasih, bertarung dengan nabi-nabi Baal. Dan kemudian saudara yang kasih, setelah dia melakukan banyak mujizat, api turun dari langit, hujan turun, saudara yang kasih, menjadi badai ketika dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Tetapi kemudian saudara pengasih, dengan seorang Izebel yang berkata akan yang mengancam. Tetapi kemudian saudara pengasih, karena Izebel mengancam untuk membunuh dia, akhirnya dia ketakutan, dia gelisah, dia khawatir. Kenapa? Keletihan telah membuat dia merasa jenuh, membuat dia capek, saudara pengasih. Akhirnya ketika dengan masalah kecil dia merasa tertekan. Dia mengalami yang namanya krisis iman, saudara pengasih. Kenapa? Dia tertekan dengan perkataan Izebel, padahal dia baru saja melakukan banyak mujizat. Ini krisis, saudara pengasih. Apa yang dia katakan, saudara pengasih? Kemudian dia pergi ke padang gurun. Dia meninggalkan hambanya. Dia tidak bisa bersekutu dengan nabi-nabi yang lain, karena banyak nabi-nabi yang sudah dibunuh. Dan kalau ada yang masih hidup, mereka bersembunyi. Akhirnya saudara pengasih, apa yang dilakukan oleh Elia? Dia pergi ke padang gurun. Ketika dia pergi ke padang gurun, apa yang dia katakan, saudara pengasih? Ya sudahlah, mati saja aku, cabut saja nyawaku. Elia seperti berputus asa, saudara pengasih, ketika dia ada di padang gurun. Kenapa? Karena dia sendiri. Tetapi Daud, apa yang dia lakukan, saudara pengasih, ketika dia ada di dalam masalah, ketika dia ada dalam tekanan,
Ya, dalam Mazmur pasal 42 ayat 4 berkata, yang pertama dia lakukan dia berjalan maju dalam kepadatan manusia. Yang kedua, saudara yang kasih, yang Daud katakan adalah mendahului mereka melangkah ke rumah Tuhan. Dan yang ketiga, saudara yang kasih, dia katakan bersorak-sorai dengan nyanyian syukur dalam keramaian orang yang mengadakan perayaan. Artinya apa? Dalam ketiga ungkapan yang disampaikan oleh Daud, saudara yang kasih, berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului semua orang berjalan ke rumah Tuhan. Ya, dan dikatakan menaikkan nyanyian syukur di tengah-tengah orang yang mengadakan perayaan. Artinya saudara pengasih, ketika Daud ada dalam masalah, ketika Daud mengalami tekanan, mengalami intimidasi, mengalami situasi yang membuat dia merasa Tuhan tidak membela dia, yang membuat dia merasa di manakah engkau Tuhan? Dan orang-orang juga mengatakan, di mana Allahmu, di mana Allahmu? Orang-orang mengatakan, percuma engkau beribadah, percuma engkau berdoa. Apa yang dilakukan oleh Daud, saudara? Dia tidak pergi ke padang gurun sama seperti Elia, tetapi yang dia lakukan adalah dia pergi ke rumah Tuhan. Pergi ke rumah Tuhan, saudara pengasih, bukan dia sendiri. Dia katakan dia pergi dalam kepadatan manusia, mendahului semua orang yang melangkah ke rumah Allah. Artinya dia tidak sendiri untuk melangkah ke rumah Allah. Dia pergi ke rumah Allah dengan orang-orang yang lain yang akan menyembah Tuhan. Dan selanjutnya dia katakan dengan nyanyian syukur, menaikkan nyanyian syukur di tengah-tengah orang yang mengadakan perayaan. Artinya saudara pengasih, dia datang ke rumah Allah, beribadah, memuji, menyembah Allah bersama dengan orang-orang. Apa yang Daud lakukan, saudara, ketika dia ada dalam masalah, ketika dia mengalami tekanan dalam hidupnya? Ya, yang dia lakukan adalah firman Tuhan mengatakan dia berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Artinya saudara pengasih, ketika Daud pergi ke rumah Allah, dia bukan pergi sendiri, tapi dia pergi bersama dengan orang percaya yang lain. Dia pergi, saudara pengasih, mendahului orang lain yang sama-sama pergi ke rumah Allah. Dan dikatakan saudara pengasih, di rumah Allah dikatakan dia menaikkan sorak-sorai dengan nyanyian syukur, ya, di tengah-tengah orang yang mengadakan perayaan. Artinya di rumah Allah dia bukan sendiri. Di rumah Allah dia, saudara pengasih, bersama. Artinya saudara pengasih, di rumah Allah dia tidak sendiri, tapi dia berdoa, menyembah di rumah Allah bersama dengan orang-orang percaya yang lain. Dan saudara pengasih, Daud tidak mengalami apa yang dialami oleh Elia sampai berputus asa, tetapi Daud dibangkitkan, dikuatkan, diberikan kekuatan yang baru, diberikan semangat, gairah yang baru, saudara. Oleh sebab itu, ketika ada krisis yang kita alami saat ini, saudara, apa yang kita lakukan? Apakah saudara akan seperti Elia yang pergi menyendiri, menjauhi kerumunan, menjauhi berkumpul dengan orang-orang percaya yang lain? Lalu saudara berkata, aku mau berdoa sendiri aja. Saya khawatir saudara akan mengalami seperti yang dialami Elia, dan kemudian berputus asa, lemah secara rohani, yang kemudian berpengaruh kepada jiwa kita tertekan, saudara. Tetapi saudara, yang saya sarankan, saudara, jadilah seperti Daud. Ketika engkau sedang mengalami krisis, ketika engkau sedang mengalami masalah, ketika engkau sedang mengalami krisis, ketika engkau sedang mengalami masalah, saudara pengasih, pergilah ke rumah Tuhan, beribadah kepada Tuhan,